Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semuanya yang sudah subscribe dan like video ini. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh teman-teman ya. Biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke, langsung saja. Saya agak geram kali ini teman-teman ya, melihat komunitas Lounge ya yang lagi-lagi berbuat ulah menurut saya ya. Ini menurut saya ya. Pokoknya geram lah ya. Kita langsung bahas aja ya teman-teman ya. Oke, jadi diangkat dari Crypto Basic teman-teman ya. Ini proposal Terra Classic untuk kembali menaikkan pajak pembakaran menjadi 1,2% memicu perdebatan. Nah, ini kekalahan daripada salah satu aset yang dikelola oleh komunitas ya. Jadi semuanya itu sok tahu gitu loh ya. Semuanya bukan semuanya. Ada beberapa orang di komunitas Lounge ya yang mungkin bekerja juga ya, terima kasih lah dengan pekerjaan mereka, tapi kali ini semua mulai mengeluarkan pendapatnya sendiri, mulai sok pintar ya, ya memang mereka pintar lah ya, kami aja yang bego gitu loh. Tapi setidaknya apa ya, kebijakan dari atau pendapat dari CZ itu dihargai lah ya. Ya yang saya takutkan itu sih, tapi kita bahas dulu nih teman-teman ya, kita bahas dulu nih. Proposal Terra Klasik untuk kembali menaikkan pajak pembakaran menjadi 1,2% memicu perdebatan ya. Jadi pinter banget nih orang-orang ini semua. Proposal untuk meningkatkan pajak on-chain Terra Classic menjadi 1,2% sekali lagi telah memicu perdebatan dalam komunitas Terra Classic. Ya, jadi komunitas Terra Classic saat ini sedang mempertimbangkan teman-teman proposal untuk sementara meningkatkan pajak on-chain menjadi 1,2% lagi nih teman-teman ya. Padahal sebelumnya kita sudah tahu ya, mereka minta ama sama Binance, dan Chang Peng Sao mengatakan di situ turunin jadi 0,2% ya. Karena apa? Waktu 1,2% teman-teman, eh memang awal-awal pembakarannya besar ya, awal-awal pembakarannya gede ya. Tetapi setelah itu orang sudah males dong ya, bertransaksi di on chain. Iya kan? Yang penting udah punya, orang pasti berpikir seperti itu dong. Seperti saya lah, saya sudah punya loan, saya sudah nggak mau transaksi lagi, saya nggak mau scalping lagi, saya nggak mau otak-atik lagi. Karena apa? Pajaknya 1,2% ya. Pajaknya 1,2%. Nah, itu yang dimaksud sama CZ kemarin. Turunin saja ya. Jadi kita tetap kejar volume ya. Walaupun untung kecil, walaupun fee-nya kecil, tapi rajin orang bertransaksi ya. Itu akan besar pula ya. Jadi sistem dagang dia pakai ya, sistem dagangnya Chinese kan gitu. Walaupun untung kecil, tetapi volumenya gede gitu loh ya, perputarannya cepat. Tetapi orang-orang di komunitas Lounge ini ya, yang ada nama di dalam komunitas ini, sok-sokan semua, mereka ingin balikin lagi ke 1,2%. Tapi kita lihat lah ya. Khususnya proposal pajak baru ya dengan ID 10960 ya telah lolos pemungutan suara tata kelola, namun ini menghadapi penolakan keras dan pengembang dan validator populer yang percaya itu hanya akan merusak rantai atau merusak chain ini sendiri. Menurut tweet dari classy influencer komunitas dan validator yang juga menantang proposal tersebut ya. Jadi mereka sudah accept lah ya untuk proposal terbaru teman-teman. Tetapi sekali lagi ya, yang lain-lain itu pengen apa ya? Mungkin mau dibilang bocil, kayaknya nggak ada yang bocil-bocil deh, tapi intinya pengen cepet kaya lah ya, intinya seperti itu. Semua pengen gitu sih ya. Siapa sih yang munafik yang nggak pengen cepet kaya? Tetapi kita harus pakai sistem lah ya, harusnya seperti itu ya. Kita bahas dulu nih. Perlu disebutkan bahwa bulan September ya, komunitas Terra Classic menerapkan perubahan parameter pajak yang menciptakan pajak pembakaran on-chain senilai 1,2% ya untuk mengurangi pasokan Terra Luna. Betul ya. Namun ya, komunitas segera menyadari bahwa pajak tersebut tidak berkelanjutan. Betul, langsung ngadat. Ya awal-awal memang banyak langsung dibakar ya. Si Lounge ini terbakar banyak karena pajaknya gede teman-teman ya. Dan ini tidak berkelanjutan teman-teman ya. Komunitas segera menyadari bahwa pajak tersebut tidak berkelanjutan dan merugikan pengembang on-chain karena volume on-chain anjlok. Betul, ya betul. Orang nggak mau transaksi gitu loh. Yang penting udah punya, transaksi di awal saja ya. Awal-awalnya beli udah nggak usah diotak-atik. Karena apa? Fee-nya gede gitu loh. Akibatnya memilih untuk mengurangi parameter pajak menjadi 0,2% pada bulan Oktober. Itu pun ini pun teman-teman,
nasihat dari CZ waktu di Amah ya. CZ mengatakan ya turunin lah biar orang berani orang tuh nggak takut bertransaksi di on chain supaya apa namanya fee-nya ada walaupun kecil tapi banyak orang yang transaksi kan pasti jadi besar gitu loh. Sekarang proposal terbaru untuk mengembalikan parameter 1,2% berpendapat ya bahwa perubahan sementara akan memungkinkan jaringan untuk memaksimalkan pembakaran karena peningkatan volume yang berasal dari likuiditas yang terkunci pada osmosis ya. Selama saluran IBC dibuka kembali, sementara itu pendukung lain tampaknya telah kehilangan kesabaran dengan pengembang mengklaim bahwa mereka belum melihat utility yang dijanjikan. Ya, ini orang-orang ego semua nih ya, orang-orang ego semua yang pengen cepet-cepet tapi nggak berpikir nggak berpikir ke depan gitu loh. Ya mungkin mereka pakai uang pinjol juga kayaknya ini. Dan di sini ada argumen dari pengembang dan validator teman-teman ya, mengingat perkembangan baru, pengembang dan validator berpendapat bahwa proposal tersebut akan menghentikan utility apapun yang diharapkan jaringan untuk menarik dan pembukaan kembali saluran IBC-nya ya, dan peningkatan di masa mendatang ya. Kalau mau mau jadi project yang nggak jelas ya susah gitu lah teman-teman ya. Karena seharusnya mereka dengar CZ, menurut saya seperti itu. Tapi ini hanya sementara dibilang tadi teman-teman, ini mereka mau coba buka sebentar aja katanya untuk memvalidasi. Tapi ya ini akan merusak sih, menurut saya pribadi akan seperti itu teman-teman ya. Dan di sini Classy menjelaskan ya, validatornya menolak proposal tersebut ya, mengungkapkan bahwa hal itu menciptakan lingkungan bisnis yang tidak menguntungkan untuk aplikasi terdesentralisasi. Validator menegaskan bahwa itu akan mengubah rantai menjadi Ethereum tanpa keuntungan apapun, mengacu pada biaya transaksi yang tinggi pada blockchain terkemuka. Jadi ini konyol sebenarnya teman-teman ya, konyol. Tapi ya mungkin mereka ya seperti yang saya bilang tadi ya, pakai pinjol pengen cepet-cepet kaya ya, atau maksudnya ikut instruksi sih sebenarnya ya. Karena lihat aja beberapa bulan terakhir ya, 1 bulan terakhir ini ketika Changpeng Zhao atau CZ ya kasih ide itu pembakaran launch, malah bagus, malah berani orang untuk scalping, untuk transaksi dan lain-lain, untuk mengirim dari exchange lain ke exchange lain itu berani. Tapi sekarang orang kalau dibuka lagi ya saya rasa ini akan masalah ya. Sementara itu ya Rex X ya, ini nama orang ya, anggota Terra Rebel menegaskan bahwa pajak tambahan tidak menambah nilai pada blockchain ya. Betul sekali, saya setuju. Anda tidak dapat mengenakan pajak untuk pertumbuhan. Tweet pengembang kemudian menambahkan utility pajak yang lebih tinggi ya. Jadi saya rasa ini konyol. Menurut kalian seperti apa? Tapi untungnya ini hanya dites ya. Komunitas Terkasih sedang mempertimbangkan proposal untuk sementara ya. Untuk sementara untungnya mereka tidak melakukan ini secara paten ya. Mungkin mereka masih menghormati CZ ya. Mereka akan membuka ini hanya sementara ya, di on-chain saja 1,2%. Menurut kalian seperti apa? Apakah ini tindakan sudah bagus dari orang-orang pinter itu ya, bukan ini ya. Kalau ini berarti mereka semua, itu berarti nggak semua orang ya, kira-kira seperti itu. Menurut saya sih ya tetap ikutlah apa yang dibilang Binance ya teman-teman ya, dibilang CZ 0,2% saja lah. Ya, karena kan kita berpikir jangka panjang juga dan akan lebih sehat sirkulasi di dalam transaksi on chain off chain dari Terra Classic ini ya. Kira-kira seperti itu. Semoga saja ya nggak lama-lama, buka aja 1,2%, setelah itu ditutup lagi. Soalnya kalau dibuka terus ya seperti yang kita lihat kemarin ya. Awalnya besar pembakarannya, setelah itu ya down lagi gitu loh. Orang nggak mau transaksi ya, sudah punya kok ya mending hold. Kalau saling nunggu ya nggak jalan gitu loh. Oke, kira-kira sampai di sini teman-teman ya. Silakan diskusi di komentar. Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua.